kita jumpa dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Yabis Marolo Manulang bersama Bapak Martin Sekoko dan kameramen Yepta Hiptu Jayanto dari Jalan Apel nomor 16, Kota Soe, NTT. Saya saat ini sedang berada di tempat almarhum Justus Kideng yang mencatatkan buku 7 lemari. Ini ada beberapa duplikat-duplikatnya, dan dia tulis buku ini dalam keadaan buta dan tuli. Suatu saat ketika Yesus membawa dia ke surga, lalu kemudian Yesus menunjukkan kepada dia buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh Daniel, dan yang dikatakan sembunyikanlah sampai nanti suatu saat ada orang yang menelitinya. Lalu Justus Kideng berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mengapa saya diizinkan menulis tentang buku akhir zaman? Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan majelis, saya hanyalah seorang insinyur muda, dan saya tidak banyak tahu firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu tuliskanlah buku bagiku tentang akhir zaman, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Bukankah engkau sudah lolos dengan masa pencobaan selama 7 kali? Dan bukankah engkau tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 19, yang tuli dan buta utusanku. Dan engkau adalah yang kupakai untuk menuliskan buku tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman yang ditulis oleh Daniel itu. Dan kotamu, kota Soe, kusebut adalah kota Allah. Dan Indonesia kusebut adalah pintu gerbang timur, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Para pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa dimanapun Anda berada mengikuti program ini, supaya Anda tahu di kota Soe, Indonesia, ada seseorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berkata kepada Justus Kideng, di akhir zaman ini akan banyak orang bertobat, dan dari bangsa-bangsa akan datang ke kota Soe melihat bukumu yang ditulis dengan tanganku. Perhatikan, dengan tanganku, tangan Roh Kudus. Justus Kideng setiap kali dia menulis buku itu adalah matanya terbuka. Setelah habis menulis buku itu, matanya tertutup lagi. Para pemirsa, perhatikan buku di sini. Ini adalah fotokopi daripada setiap jilitan-jilitannya. Dan Bapak Martin Sekoko ini adalah saksi pertobatannya dan sahabatnya sampai dia mati. Dia juga menyaksikannya, penulisan ini menyaksikannya. Bapak ini juga adalah ketua persekutuan doa yang ada di tempat ini. Dan ini adalah saksi sejarah. Ini namanya Persekutuan Doa Pondok Sukacita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya Anda juga boleh mendoakan program ini, supaya Anda juga boleh membantu program ini, masuknya nubuatan ini. Di dalam ada 7 lemari, bagaimana dipersiapkan selama 20 tahun, itu belum bisa dibuka, baru tahun lalu oleh JDTP dibuka. Mari sebentar kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan, dan inilah ruangan di mana almarhum Justus Kideng mencatatkannya selama 7 tahun. Perhatikan, ini ada beberapa tempat dibuat, tempat ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ini adalah lemari di mana buku itu tersimpan dengan rapi. Coba perhatikan para pemirsa, bukunya dengan rapi dibuat. Bagaimana orang buta bisa mempersiapkan ini kalau bukan Roh Tuhan? Perhatikan buku-bukunya di dalam ini, perhatikan semuanya. Beginilah setiap 7 lemari. Mohon kameramen diperhatikan juga, disorot dulu setiap lemari yang ke-7 ini. Yang di samping, di belakang juga boleh diambil sebentar. Ya, di samping itu juga ini 7 lemari, ada semuanya satu-satu, ya, pelan-pelan semuanya. Dan ini pekerjaan Tuhan yang sudah tersimpan 20 tahun, baru tahun lalu dibuka lewat JDTP Jaringan Doa Tim Pueblo Indonesia. Kembali kepada saya, perhatikan, disinilah beliau almarhum menulisnya selama 7 tahun. Dan disinilah yang Tuhan Yesus pernah datang dan berdiri di tempat ini. Makanya ada materai di sini. Di tempat ini juga lah Tuhan Yesus membawa dia secara roh ke dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Martin Sekoko di sini.
dan kameramen Yeta Hipi Wijayanto, bagi umat Tuhan, para pendeta, para penginjil, para majelis, dan siapapun yang mengikuti program televisi Yeta Blessing Center ini, datanglah ke tempat ini, menguji, menelitinya, apakah kebenaran, kebohongan, apakah bersumber daripada Tuhan. Anda sendiri yang menentukannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.